Selamat berjumpa. Melalui channel pembelajaran ini, kita akan belajar matematika dan membahas soal matematika yang meliputi matematika sekolah hingga matematika perguruan tinggi. Jika Anda mempunyai pertanyaan, mempunyai masalah dengan matematika yang ditemui di dalam menyelesaikan soal-soal, dapat berkonsultasi dan mengirimkan pertanyaan melalui komentar-komentar pada video yang ditayangkan. Pada video ini, kita berkesempatan mempelajari tentang kalkulus vektor. Kali ini kita akan mempelajari matematika perguruan tinggi. Kalkulus vektor merupakan suatu materi atau kumpulan materi yang diberikan di perguruan tinggi. Materi utama yang akan dibicarakan dalam video pembelajaran ini adalah tentang fungsi vektor. Kita sudah mempelajari tentang fungsi, terutama fungsi real, yaitu fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real yang kita aplikasikan dengan F, R ke R, yaitu fungsi dari F ke R pada saat kita mempelajari matematika dasar dan kalkulus dasar. Juga berbagai mata kuliah atau berbagai materi matematika selalu berhadapan dengan fungsi. Kita juga sudah mempelajari tentang fungsi variabel banyak atau yang disebut dengan fungsi skala. Itu kita peroleh pada saat kita mempelajari kalkulus multivariabel, yaitu fungsi dari Rn ke R. Nah, sekarang apalagi dengan fungsi vektor? Apa itu fungsi vektor? Baiklah, kita akan mempelajari dan memperdalam apa sebenarnya yang dimaksud fungsi vektor itu. Fungsi vektor juga disebut fungsi bernilai vektor adalah fungsi dengan daerah hasil berupa vektor. Jadi nilai fungsi ini adalah vektor. Range fungsi ini mengumpulkan merupakan himpunan vektor. Untuk daerah asal terdapat dua jenis dari daerah asal fungsi vektor. Yang pertama, daerah asal fungsi vektor adalah himpunan bilangan real T. Pada fungsi real, bilangan real kita notasikan atau diwakili oleh variabel X. Nah, pada fungsi vektor biasanya kita menggunakan variabel T. Tetapi ini hal yang sama dengan fungsi real. Variabelnya hanya namanya kita ambil T. Sedangkan nilainya adalah vektor U, di mana vektor U itu adalah hasil nilai dari fungsi F dengan variabel T. Vektor U adalah pasangan variabel T.
yang dibawa oleh fungsi f. Sehingga nama lengkap fungsi vektor ini adalah fungsi variabel real bernilai vektor. Ditulis fungsi dari R ke Rn. Inilah bentuknya ya. Nah, yang kedua, daerah asalnya adalah himpunan variabel banyak, multivariabel. Jadi berbentuk vektor dengan komponen-komponen vektornya T1, T2, hingga Tm. Jadi variabelnya T, vektor. Sedangkan nilainya sama, serupa dengan yang bentuk pertama, hanya di sini hasilnya merupakan peta dari vektor T. Tapi tetap menghasilkan vektor. Jadi fungsi dari vektor ke vektor. Nama lengkap fungsi vektor ini adalah fungsi variabel vektor bernilai vektor. Dan itu kita tulis dengan F memetakan Rm ke Rn. Pada video yang sedang kita bicarakan ini, yang akan kita bicarakan selanjutnya, kita fokuskan pada bagian yang pertama ini. Bagian 1. Himpunan dari R ke Rn. Kita lihat definisi formal, definisi resmi dari fungsi vektor. Atau fungsi variabel real bernilai vektor. Fungsi vektor f adalah suatu aturan yang memasangkan setiap bilangan real t dengan tepat satu vektor u yang dibawa oleh fungsi f di Rn dengan n, 2, 3, dan seterusnya. Karena kalau n masuk 1 itu adalah fungsi real. Jadi n kita mulai dengan 2, 3, dan seterusnya. Nah, notasinya seperti ini. F dari R ke Rn. Jadi anggota RT dipasangkan dengan FT. Nah, isi dari FT ini fungsi vektor T adalah F1T, E1, F2T, E2. Ini 2 ya. Dan seterusnya Fnt, E indeks N. Dengan Fi ini adalah fungsi real yang sudah kita kenal. Sedangkan Ei adalah vektor basis di N. E1, E2 sampai En. Nah, kalau di R2 itu adalah I dengan J. I dan J. Sedangkan di R3 kita tahu I, J, K. Nah, kalau di Rn kita lambangkan dengan E, E1, E2, dan seterusnya. Jika menggunakan diagram Venn, diagram panah, jadi ini namanya diagram panah, ya, yang menggunakan himpunan. Fungsi vektor atau fungsi variabel real bernilai vektor dapat digambarkan seperti ini. Jadi T dibawa ke U, vektor U, oleh F. T dibawa, ini gambarannya, ini adalah, kita gambarkan di sini, ini adalah vektor. Jadi digambar seperti ini. Ini ya. Nah, vektor U.
Nah, vektor U seperti ini. Ini bentuk geometrinya, ini bentuk aljabarnya. Yang bagian kiri bentuk aljabar dari nilai, bagian kanan bentuk geometri dari nilai, dari vektor. Ya. Yang dibawa oleh fungsi vektor F ini ya. Ini fungsi vektor yang membawa T ke daerah kawan. Dapat juga digambarkan dengan cara ini, cara lain, untuk di R2. Ini khusus R2. Ya, jadi R2, bidang datar. Nah, jadi dari bilangan real ini ke bidang datar, itu di R2. Yang berikut, contoh fungsi dari R ke R3. Jadi kalau kita lihat di sini, vektor U-nya yang dibawa hasil nilai dari F, nilai dari T yang dibawa oleh F, yang ini berbentuk komponen vektor seperti vektor, serupa vektor biasa, tapi ini isinya adalah fungsi-fungsi. Nah, nanti fungsi ini kalau masuk T berapa nilai variabel, ini akan menjadi vektor biasa di R3 dengan basis IJK. Ya, seperti ini. Jadi U itu adalah vektornya. T bilangan real, fungsi F, GH ini fungsi-fungsi real yang biasa. Kemudian IJK ini adalah vektor basis di R3. Kita lihat contoh soal. Ada 3 contoh soal di sini. FT, kita juga bisa namakan yang berbeda. Misalnya FT, GT, HT. Dinamakan yang sama juga tidak apa. Ini bisa kita namakan GT. Ini bisa kita namakan HT. Ya, seperti ini. Jadi ini bentuk panjangnya, ini bentuk vektornya, ini bentuk fungsi. Panjang ini fungsi, ini bentuk vektor. Nah, kalau T-nya diganti dengan bilangan, ini menjadi bilangan-bilangan real yang membentuk vektor. Ya. Vektor garis berarah. Ruas garis berarah. Nah, sekarang menghitung nilai vektor. Di sini kita melihat, kita ambil T0 dengan TP. Kita hitung FT, nilai fungsi, pada soal yang sebelumnya. Ini kita masukkan 0,3. Ya, sesudah kita masukkan nilai-nilai seperti ini, perhatikan baik-baik. Nah, sesudah kita masukkan, hasilnya adalah vektor biasa ini, 0, 1, min 5. Jadi arahnya 0 untuk bidang sumbu X, naik bergerak ke 1 ke 1 untuk ke Y, dan negatif 5 ke Z. Begitu juga yang dibawa untuk FP. Masukkan nilai P. Dan ini kita dapati. Ini bilangan irasional, tapi ini juga ada bilangan real. Jadi ini adalah vektor-vektor ruas garis berarah. Jadi dari P menghasilkan vektor ruas garis berarah. Masukkan 0, hasilnya vektor seperti ini. Ya. Itu yang dikenal dengan fungsi bernilai vektor. Nah, begitu juga kita lihat nomor 2. Fungsi berbeda. Hasilnya ini vektor 0, 1, 0. Di sini ln pi tambah 1 pi bilangan real. 1 bilangan real. Pi tambah 1 bilangan real. Jadi ln pi tambah 1 itu adalah hasilnya bilangan real. Negatif 1 dan 0 untuk Fi. Jadi pi ini dipetakan ke vektor ini. 0 dipetakan ke 0, 1, 0.
Jadi 0, 1, 0 itu berarti itu hanya bergerak ke arah sumbu Y di bidang datar. Jadi pada alas bidang sumbu, kemudian arahnya hanya ke Y1. Ya. Begitu juga dengan nomor 3. Pada nomor 3 kita melihat hasilnya sama. Serupa menghasilkan vektor-vektor. Garis luas garis berarah 0, 0, negatif 1. Ini 2pi 0, negatif 1 dengan memasukkan 0 dengan pi pada fungsi vektor yang nomor 3. Jadi memasukkannya mensubstitusi secara biasa. Ini silakan ini dipelajari bagaimana cara memperoleh nilai ini. Ya. 2 kali 0, 0. Ini K ini adalah min 1. Sedangkan J tidak ada, jadi 0. Begitu juga dengan pi. Nilai pi pada J tidak ada. Daerah asal dan daerah hasil fungsi. Lihat pengertian tentang daerah asal dan daerah hasil fungsi. Di sini ada fungsi vektor bentuk baku sampai komponen vektor yang ke n. Ya. Ini dalam bentuk sigma, ini dalam bentuk komponen. Daerah asal masing-masing komponen fungsi vektor dikenal dengan df1, df2, sampai dfn. Ini dfn. Nah, ini dfn ya. Jadi, daerah asal fungsi vektor ft adalah irisan dari semua daerah asal yang ada. Jadi T anggota R, T merupakan irisan dari daerah-daerah asal masing-masing komponen vektor. Sedangkan daerah hasil adalah daerah asal, jadi nilai dari daerah asal itu dimasukkan, disubstitusi ke fungsi F. Maka kita peroleh T. Ya. T merupakan daerah domain. Kita dapat Ft merupakan nilai dari T di daerah asal. Itu tergantung dari masing-masing nilai yang dimasukkan untuk memperoleh nilai vektor itu. Nah, sekarang kita lihat daerah asal fungsi. Daerah asal fungsi, di sini kita melihat ada satu soal, akar 1 kurang T, I, E pangkat min TJ, dan min 2. Tentukan daerah asalnya. Nah, daerah asal yang mungkin. Sekarang, kita lihat di sini, 1 kurang T ini dalam akar tidak boleh negatif. Jadi paling 0 lebih dari 0. 0 atau lebih. Jadi 1 kurang T itu adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sudah lewat jauh pembahasan tentang memecahkan persamaan ini. Jadi kita dapati bahwa T-nya kurang dari atau sama dengan min 1. Sehingga selangnya adalah negatif tak berhingga sampai 1. Begitu juga GT. Ini tidak akan E pangkat min T, berapapun nilai himpunan, nilai T yang diberikan, tetap menghasilkan positif. Jadi, berlaku untuk semua. Bukan cuma menghasilkan positif, tetapi juga terdefinisi untuk semua nilai. Ini, jadi seluruh R diambil. Nah, begitu juga dengan HT negatif 2. Berapapun nilai T yang dimasukkan, hasilnya tetap negatif 2. Sehingga irisan dari semua ini domain, kalau kita melihat keadaan ini diiriskan, maka nilai positifnya paling tinggi adalah 1. Jadi, ini yang kita peroleh. Boleh masuk negatif di sini, di GT boleh masuk negatif di negatif 2.
Nah, itu sama saja dengan daerah asal dari fungsi f. Ya. Nah, kita melihat, menghitung, mencari, menemukan daerah asal dari ft ln t kuadrat tambah 1i tambah cos inverse t j arcus dari cos. Kalau kita melihat ini berapapun nilai yang kita masukkan, pasti nilai ln terdefinisi. Jadi semua R boleh. Karena kalau kita masukkan negatif, ini akan jadi positif. Kalau kita masukkan 0, ini tetap positif karena ada 1. Ln 1, 0. Jadi, kita ambil daerah asalnya seluruh bilangan real. Artinya, bilangan apapun yang kita masukkan, selalu ada hasil. Itu yang dinamakan terdefinisi di sini. Nah, cos inverse T, kita tahu bahwa daerah asalnya adalah negatif 1 sampai dengan 1. Bagaimana menjelaskan ini? Ini sekedar kita lihat bahwa cos itu mempunyai fungsi seperti ini kan, cos ya. Cos begini, kemudian ini, terus begini, terus ini juga begini, ini sambungnya sini terus. Nah, dia menghasilkan daerah nilai ini ya, ini 1 di sini, kemudian yang di bawah di sini itu negatif 1. Jadi tidak akan lebih tinggi dari 1, tidak akan lebih rendah dari negatif 1 pada sumbu Y. Nah, itu yang ditanya di sini. Nih, ya. Karena inverse-nya kebalikan. Kita sudah mempelajari tentang inverse fungsi trigonometri. Bagaimana hasilnya itu. Jadi negatif 1 dengan 1. Nah, irisan dari kedua daerah atau selang ini adalah dapat negatif 1 hingga 1. Atau sama saja dengan daerah asal dari fungsi G. Ini ada satu tugas terstruktur, disuruh hitung nilai di T0 dan T negatif D2 untuk fungsi yang ada ini. Ya. Nah, kalau yang lalu kita sudah melihat tentang grafik fungsi pada fungsi-fungsi vektor, kemudian grafik fungsi pada fungsi multivariabel. Sekarang bagaimana keadaan dengan grafik fungsi vektor? Grafik dari fungsi vektor dapat dijelaskan seperti ini. T sama dengan 1. T1. Variabel T1. Kalau dipetakan, menghasilkan FT1. Nah, F1 ini adalah ujung dari vektor U ini. Ini adalah vektor U. Di vektor U, posisi U. Dari 0 ini, sini. Sampai ke ujung sini. Jadi dia dipetakan ke ujung. Dia petakan ke vektor, ke U. Nah, kita bisa mengambil ujungnya. Karena ujung ini koordinat titik ujung vektor. Mewakili vektor ini. Jadi kalau misalnya U-nya adalah, vektor U adalah, misalkan sini, seumpama dia 1, kita anggap saja dia 1,4 lebih ya, kita bulatkan 5, seperti itu. Nah, ini vektor U ya, vektor U yang dipetakan ke vektor 1,5. Jadi titik ujung ini diambil titik ujungnya. Begitu juga T2, ambil titik ujungnya. Ini misalnya vektor V dipetakan, nah itu menggambarkan titik ujungnya ini. Ya, mewakili dari vektornya. Secara aljabar kita mengambil titik koordinatnya. Nah, ini kalau disambung semua ini, titik-titik hasil pemetaan dari semua T yang ada di sini,
dipetakan ke sini. Nah, ini garis fungsi vektor ini, dia membentuk suatu gerakan. Dari mana ini? Jadi ini dari atas, berarti dia ke bawah terus, ini arah. Berarti arah fungsi vektor ini adalah arah ke bawah seperti ini. Jadi fungsinya ini bergerak ke bawah seperti itu. Ya. Karena T1 mulai dari sini terus ke bawah. Seperti itu ya, gambaran dari fungsi vektor. Jadi fungsi vektor, grafik fungsi vektor itu adalah gerakan. Tidak statis seperti fungsi biasa. Kita perhatikan pada gambaran grafik yang berikut. Nah, di sini. Ini ada satu soal. Fungsi vektor cos T I tambah sin TJ dengan daerah asal dibatasi. Ini daerah asal dibatasi, tidak semua. Jadi ini cuma dibatasi pada negatif pi per 2 sampai pi per 2. Nah, kita masukkan nilai-nilai ini. Tidak nilai utama saja yang kita masukkan. Kita harus masukkan satu-satu untuk menggambar grafik. Karena seluruh bilangan real berlaku, maka kita ambil nilai utama. Terlebih dahulu kita hitung dulu ini. Xt cos T, X kuadrat cos kuadrat T, Y kuadrat sin kuadrat T. Ini kalau kita jumlah, menghasilkan cos kuadrat T tambah sin kuadrat T sama dengan 1. Ini artinya X kuadrat tambah cos kuadrat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Itu berarti adalah suatu lingkaran. Lingkaran dengan jari-jari 1. Nah, kalau kita gambarkan lingkaran, kalau kita tidak melihat pembatasan ini, kalau bukan fungsi vektor, kita hanya tahu bahwa ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Oh, lingkaran. Jadi kita langsung gambar saja lingkaran penuh. Seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat ini fungsi vektor. Dengan memasukkan nilai min per 2, min pi per 2 dan t per 2 kemudian 0, kita lihat untuk min pi per 2, kita mendapatkan vektor 0, negatif 1. Jadi ini arah vektornya ke sini. X-nya tidak bergerak, yang bergerak negatif 1. Berarti ke bawah. Ini arah vektornya. Ini arah vektor dari F pi per 2. Kemudian kita masukkan nilai 0. Nilai 0 kita masukkan. Dengan memasukkan nilai 0, maka yang kita peroleh adalah berapa itu? Kalau kita memperhatikan gambar, maka yang diperoleh adalah 1, 0. Jadi yang bergeraknya 1 arah sumbu X, Y-nya tidak bergerak. Inilah, ini dia. Ya, titik ini kita dapati. 1, 0 itu titik koordinat 1, 0. Tetapi itu mewakili secara aljabar. Secara geometri dia adalah vektor dari pusat ke titik X1. Nah, sedangkan Fp per 2, dia adalah 0i tambah j, jadi 01. Jadi vektor ini vektor. Nah, titik yang kita peroleh ya, ini titiknya. Nah, sini. Nah, ini kalau dibuat titik yang banyak-banyak ini ada titik di sini, ini. Dimasukkan setiap titik bilangan real, bukan bilangan bulat. Bilangan real, ini bilangan bulat. Ini bilangan bulat, ini bilangan pi per 2, itu bilangan rasional. Tapi kalau kita masukkan bilangan real, maka kita akan dapati suatu kurva mulus, ini setengah lingkaran. Ternyata lingkarannya tidak utuh, tapi hanya setengah lingkaran dan bergerak dari negatif 1, terus arahnya ke sini. Dia bergerak ke kanan atas, terus bergerak ke sana. Dan berhenti langsung berhenti. Jadi kesimpulannya, grafik fungsi adalah lingkaran berjari-jari 1 dengan arah kanan atasnya. Grafik lingkaran. Ini bukan hanya lingkaran, tetapi setengah lingkaran. Ya. Berjari-jari 1 dengan arah
kanan atas ya, kanan atas. Kita tulis ini kanan atas. Ya, begitu. Melingkar, mengikuti setengah lingkaran. Itu arahnya. Dan dia berarah, bergerak titiknya ya. Nah, itu akan lihat gambarannya pada video pada slide berikutnya. Kita akan lihat bahwa soal yang berikut FT T kuadrat tambah 1 I tambah 2 TJ dengan daerah asalnya tidak ditentukan. Kita perhatikan cara menyelesaikan soal ini. Jadi kita ambil dulu XT, kemudian YT, dan kita sendirikan, pisahkan variabel T, ini yang kita peroleh. 1/2 kuadrat, 1/2 Y, kita masukkan itu T ke dalam XT, maka kita peroleh hasil seperti ini. XT adalah 1/4 Y kuadrat tambah 1. Dan kita melihat bahwa grafiknya adalah suatu parabola yang terbuka ke kanan. Tapi karena ini gerakan, jadi kita juga melihat bahwa daerah asal dari fungsi X ini, jadi kita bisa namakan ini F, ini G, kita bisa namakan F1, ini F2, kita bisa namakan ini adalah X, dan ini adalah Y. Jadi tidak mutlak harus kita gunakan, tergantung kita ya. Nah, di sini kita menggunakan ini X dan ini Y. Nah, daerah domainnya X ini ternyata adalah bilangan real. Ya, daerah domainnya itu adalah bilangan real. Ya, semua masuk. Begitu juga yang nomor ini. Daerah domain dari Y itu adalah bilangan real. Jadi semua masuk. Sehingga semua bilangan real dapat kita gambarkan. Tapi pada gambar ini kita batasi hampir di 4. Ini tidak ya, salah. Ini Y ini ya, Y ini. Yang dimaksud di sini adalah T ya. T bukan Y. Jadi T itu di bagian daerah asal. Di sini bidang garis Y dengan garis X ini bukan daerah asal, ini daerah hasil ini semua. Jangan salah ya. Jadi ada garis di luar ini yang berisi T yang memetakan setiap titik. Nah, petanya di ujung vektornya. Nah, sekarang kita mau lihat hasil pemetaan ini, dia bergerak bagaimana. Coba kita perhatikan ini dia. Ya. Jadi vektornya bergerak. Ini T yang menentukan. Jadi dengan memasukkan T memperoleh nilai titik ini. Dia bergerak terus ya. Seperti itu. Nah, itu yang disebut grafik fungsi vektor. Kita lanjutkan. Nah, di sini soal yang kedua tentang grafiknya, grafik fungsi vektor. Cari grafiknya, bagaimana mencarinya. Ini dibatasi negatif 2 sampai 2, kemudian jelaskan tentang grafik tersebut. Oke. Yang berikut tentang sifat-sifat operasi fungsi vektor. Ada beberapa sifat fungsi vektor yang harus kita ketahui. Yang pertama, tentang sifat dari penjumlahan dan selisih fungsi vektor. Nah, jadi
Kalau kita menjumlahkan fungsi vektor, kita jumlahkan komponen fungsi vektornya. Nomor 2, suatu fungsi real kalau kita kalikan dengan fungsi vektor, akan terjadi bahwa fungsinya yang dikalikan. Begitu juga dengan skalar. Kita kalikan ke fungsinya, sedangkan basisnya tidak dikalikan, tetap seperti itu. Ini akan kita lihat penguraiannya lebih lanjut. Misalkan ini ada dua fungsi f dengan g di Rn. Kemudian kita akan bahas ini penjumlahan dan selisih dengan mudah saja kita bisa dapat ya. Nah, kalau kita menjumlahkan ini, kita lihat dulu ini vektor f, fungsi vektor f dengan fungsi vektor g. Kita jumlahkan, nah yang bersesuaian yang ada S1-nya ini itu dijumlahkan. Ini ada S1, S1. Kemudian E2 dan seterusnya sampai EN. Nah, kemudian E1 dengan E2 ini kita faktorkan. Ini S1 ini bergabung. Begitu juga sampai Fn dengan Gn untuk basis En. Nah, dengan keterangan yang tadi, T-nya ini, jadi kita bisa menarik keluar variabel T ini. Jadi di sini menjadi F1 tambah G1 T. S1. Terus sampai ke basis N. Dengan demikian karena F tambah G, F tambah G, F tambah G, dan seterusnya, sehingga kita mengambil suatu kesimpulan bahwa itu adalah penjumlahan F dengan G dan variabelnya menjadi variabel T bersama. Itu ya untuk nomor. Untuk yang nomor 2, serupa, hampir serupa saja. Justru ini akan menjadi lebih mudah karena kita menguraikannya FT dikalikan ke dalam. Ini ada FT, di sini ada FT, di sini ada FT ya. Nah, mengalihkan ke dalam fungsi, ke dalam komponen fungsi. Kemudian dengan cara yang serupa dengan yang nomor 1, mirip. Jadi kita tarik ini T menjadi satu variabel semua. Jadi ini tinggal FF, 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 yang satu F, yang satu N, Fn. Nah, N, 1, E2, E3 sampai N menjadi basis. Akhirnya kita, kalau kita melihat ini adalah seperti ini penjumlahan. Nah, itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3, fungsi skalar mirip dengan fungsi real tadi ya. Jadi K ini kita kalikan ini ke dalam, dikalikan sama masuk K sini K, ini K di Fn. Akhirnya kita satukan ini variabelnya T sampai dengan indeks N, maka dengan pasti kita melihat bahwa ini FI TN merupakan hasil jumlah. Seperti itu ya. Nah, soal-soal yang lebih luas dan lebih mendalam akan dibahas pada tayangan video berikutnya. Jadi seperti sifat-sifat itu, pengerjaan soal, masih banyak materi yang harus dibicarakan. Kita akan bicara pada tayangan video berikut agar supaya video ini tidak menjadi terlalu panjang dan lebih leluasa kita membahas.
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, berikan komentar, dan bagikan bagi mereka yang membutuhkan juga.